Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan lahir dan batin kepada kita semua, sehingga kita bisa dapat berkumpul di via Zoom ini. Selamat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju pada peradaban hidup yang modern, yang penuh dengan kemajuan, ilmu, pengetahuan, dan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Kita semua termasuk hambanya yang taat, yang berhak mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya, terima kasih kepada para partisipan yang telah meluangkan waktunya. Perkenalkanlah kami dari mahasiswa-mahasiswi Universitas Singapura Bangsa Karawang, Program Studi Pendidikan Agama Islam, semester 6, kelas PAI 6C, dari kelompok 5. Di sini, saya sebagai moderator, perkenalkan nama saya Arimdi Dini Nur Anissa, dan ada teman-teman anggota saya, ada Teh Ike Aulia, ada Kang Dafa, ada Kang Azhari, ada Kang Sihabudin, ada Teh Siti Sukma, dan dia sebagai pemateri. Baik, di sini kami akan menjelaskan materi pembahasan yang berjudul Hadis Riwayat Muslim tentang macam-macam syahid. Langsung ke pemateri pertama, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, saya sebagai pemateri pertama, bisa slide-nya bisa diganti. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim yang berbunyi hadatsana Yahya bin Yahya qala qara'tu ala Malikin an Sumiyyin an Abi Shalihin an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bainama rajulun yamshi bi tarqin wajada husna syaukin ala tariqi fa akhrahu fasyakaramallahu lahu faghfaralah wa qala syuhada'u khamsatun maqtunun wa mabtunun wa gharikun wa sahibul hadmi wa syahidu fi sabilillahi azza wa jalla rawahu Muslim. Ya, saya Azhari Ardiansa akan menjelaskan tentang terjemah hadis, yaitu menceritakan kepadaku Yahya bin Yahya, ia berkata, aku telah membacakan hadis ini kepada Malik dari Sumi, dari Abi Shalih, dari Abu Hurairah. Sungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tatkala seorang laki-laki berjalan, ia menemukan ranting tajam di jalan lalu ia menyingkirkannya, maka Allah berterima kasih padanya dan memberi ampunan untuknya. Beliau melanjutkan, para syuhada ada 5 orang yang mati akibat penyakit taun, orang yang mati sakit perut, orang yang mati tenggelam, orang yang mati tertimpa reruntuhan, dan orang yang syahid di jalan Allah. Hadis riwayat Muslim nomor hadis 4940. Baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan syarah hadis yang berbunyi, yaitu tatkala seorang laki-laki berjalan, ia menemukan ranting tajam di jalan lalu ia menyingkirkannya, maka Allah berterima kasih padanya dan memberikan ampunan untuknya. Dalam hadis menunjukkan keutamaan menyingkirkan bahaya dari jalanan. Perbuatan ini termasuk ke dalam cabang-cabang ilman yang paling rendah. An-Nawawi saat mensyarah hadis ini menyebutkan beberapa arti dari kata al-maktun
Di antaranya adalah penderita sakit perut, diare, penderita edema atau busung air, orang yang membusuk perutnya, atau orang yang mati karena sakit perut secara umum. Adapun kata algorik adalah orang yang mati tenggelam di air, dan kata hasibul hadami adalah orang yang mati tertimpa reruntuhan. Baik, dari saya terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Para ulama berpendapat bahwa kondisi-kondisi kematian dalam hadis di atas dihitung sebagai kesyahidan oleh Allah karena keganasan dan kesakitan yang luar biasa yang ditimbulkannya. Maksud syahid di sini, selain yang gugur di medan perang, adalah mereka di akhirat kelak akan mendapat pahala seperti para syuhada yang gugur di medan perang meskipun dunia mereka dimandikan dan disolatkan. Orang yang mati syahid terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, syahid di dunia dan akhirat, yaitu orang yang terbunuh dalam perang melawan orang-orang kafir. Kedua, syahid di akhirat, yaitu mereka yang disebutkan dalam hadis di atas. Ketiga, syahid di dunia bukan di akhirat, adalah mereka yang haus akan harta rampasan perang atau ganimah, atau mati saat lari dari medan perang. Selanjutnya akan dibahas oleh pemateri selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu pelajaran yang dipetik dari hadis. Hadis di atas memasukkan mat'un atau orang yang meninggal karena wabah ta'un ke dalam kelompok syuhada, yaitu orang-orang yang mati syahid. Maka berdasarkan hal tersebut, orang muslim yang meninggal akibat COVID-19 tergolong ke dalam syuhada apabila dikiaskan dengan mat'un. Namun, menurut Imam An-Nawawi, syahidnya orang yang meninggal karena wabah termasuk ke dalam kelompok syahid di akhirat, berbeda dengan muslim yang gugur di medan perang dan syahidnya di dunia dan di akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya kami di sini membuka sesi tanya jawab. Bila mana ada yang ingin ditanyakan, Akang dan Etenya boleh waktu dan tempat dipersilahkan. Gimana Akang dan Tetenya, bila mana ada yang ingin ditanyakan seputar materi tentang hadis, tentang macam-macam syahid, dan tentang ta'un atau wabah adalah kesyahidan. Kalau ada yang sudah paham semua, mungkin dicukupkan. Baik, mungkin tidak ada yang ditanyakan. Udah paham semua kali ya. Demikian pembahasan yang kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Benar, dan saya yang salah atau khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, khilaf, dan dosa. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih.